Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan lanjutkan eh, video pembelajaran jarak jauh saya yang di part 1 saya menjelaskan tentang sequence diagram. Kali ini saya akan lanjut untuk menjelaskan elemen selanjutnya dari sequence diagram di part kedua. Bisa dikatakan untuk part kedua ini adalah lanjutan atau bisa lebih detail dari sequence diagram, di mana nanti kita akan melihat contoh dari sequence diagram dan penggunaan simbol-simbolnya. Baik, kita lanjutkan untuk elemen sequence diagram selanjutnya. Ada orang yang menyebutkannya sebagai frame, ada orang yang menyebutkannya sebagai combined fragments, yaitu kumpulan dari potongan-potongan kecil kejadian khusus, ya, biasanya menggambarkan logika dari sistem yang akan dibangun atau yang sedang dianalisa. Nah, setiap fragmen ini itu memiliki operator dan dapat juga memiliki sebuah penjaga atau guard. Nah, kita lihat di sini cara penggambaran dari fragmen. Fragmen ini digambarkan, saya ganti dulu pointernya. Ini yang disebut dengan fragmen. Ya. Maaf ya. Ini yang disebut dengan fragmen, yaitu kotak segi 4 ini, di mana di dalam fragmennya ini akan tercantum operasi atau metode yang nanti dilaksanakan karena adanya kejadian khusus. Ya, kejadian khususnya itu biasanya berupa kondisi yang diuji atau logika dari sebuah program. Ya. Nah, si fragmen pasti akan memerlukan yang namanya operator. Ya, jadi ada kejadian apa di sini? Tadi di situ ada kejadian dia pasti semuanya rata-rata logika. Nah, ini nanti ditulis di operatornya itu mau yang seperti apa? Apakah operatornya untuk perulangan kah? Atau operatornya untuk pemilihan ya atau selection? Atau dia operatornya untuk memilih keadaan yang benar gitu ya. Jadi suatu kondisi diuji lalu dia hanya menjalankan kondisi yang benar saja. Maaf. Jadi bentuk dari fragmen itu adalah segi 4 seperti ini dan di sini ada operatornya. Lalu nanti kita tulis guard-nya. Guard itu adalah kondisi yang diuji. Ya, atau penjaganya. Itu kondisi yang diuji. Nah, di sini adalah tindakan atau interaksinya gitu ya. Apa yang nanti dikerjakan atau operasi yang dijalankan ketika kondisi ini terpenuhi atau dia tidak terpenuhi ya. Kebetulan di sini ini hanya untuk satu kondisi saja ya, artinya kondisi terus saja. Tapi nanti di dalam fragmen ada kok ya. Nanti yang untuk kondisi false-nya itu akan melakukan apa dan kita masih tetap menggambarkannya dalam fragmen ini ya. Jadi saya hanya memberikan contoh, hanya memberikan gambaran bagaimana fragmen itu dibuat. Ya, ini secara umum fragmen ini dibuat seperti ini. Ada operator, ada guard, dan ada interaksinya ya. Baik, kita lanjut. Ini yang disebut dengan fragmen, combined fragments, atau ada yang menyebutkannya sebagai frame ya. Nah, operator yang ada di fragmen yang biasanya digunakan, banyak digunakan itu biasanya cuma 3 ya. Jadi saya hanya akan membahas 3, walaupun nanti operator yang memang ada di fragmen itu banyak ya, lebih dari 3, ada sekitar 7 apa 9 gitu ya. Tapi yang nanti saya bahas hanya 3 karena memang operator ini yang sering digunakan di fragmen ya. Ada operator ALT, yaitu kepanjangan dari alternative multiple fragments ya. Menggambarkan pilihan yang setidaknya ada sebuah proses yang akan dijalankan. Nah, biasanya untuk operator ALT itu ada sebuah proses yang akan dijalankan.
Nanti kita lihat di sini. Jadi untuk operator ALT itu ada kondisi true dan false-nya. Jadi kalau true dia akan menjalankan operasi apa, dan untuk false akan menjalankan operasi apa. Itu untuk operator ALT. Nah, untuk memisahkan ya, bagian yang mana dijalankan, operasi yang mana dijalankan untuk kondisi true dan kondisi false, kita memakai pemisah ya. Memakai pemisah, dan setiap bagian untuk true dan false-nya itu kita sebut dengan region ya. Dipisahkan dengan garis putus-putus. Jadi dibacakan antara region untuk yang true sama region untuk yang false itu dipisahkan dengan garis putus-putus. Setiap region harus punya guard atau punya kondisi tadi ya. Itu ngapain? Kondisi apa? Kondisi yang diuji itu kayak gimana? Terus ada tindakannya mesti apa gitu ya. Jadi setiap region harus punya guard yang berupa keterangan. Baik, seperti ini bentuknya. Kita gambar dulu. Ini adalah frame-nya. Ya, kotak. Lalu di sini nanti ada operator yang nanti kita gunakan. Ya. Lalu nanti Anda gambarkan di sini atau Anda tuliskan di sini guard-nya. Nah, guard itu selalu ditulis dalam tanda kurung siku, ya. Jadi misalkan if pembelian lebih besar sama dengan 1 juta. Nah, kalimat itu ya, if pembelian lebih besar sama dengan 1 juta, itu Anda tulis di dalam guard. Ya, ditulis dalam guard yang kiri kanannya ada kurung sikunya. Dan Anda tulisnya di sini, di bawah kalimat ALT ini. Jadi di region true-nya, gitu ya. Nah, untuk yang true nanti dijalankan di sini, di atas. Dan untuk yang false dijalankan di bawah. Dan untuk masing-masing region itu dipisahkan oleh garis putus-putus seperti ini. Kalau Anda mempergunakan EA, Enterprise Architecture, nggak usah khawatir Anda repot-repot, nggak usah repot-repot gitu ya, gambar garis putus-putusnya. Kalau Anda memilihnya operator ALT, dia otomatis akan membuat fragmentnya itu sudah terpisah antara region yang true sama region yang false. Jadi tinggal Anda tulis saja region true itu akan melaksanakan operasi atau metode apa, dan untuk yang region false itu akan melaksanakan atau operasi seperti apa. Ya, seperti itu ya. Oke, kita masuk selanjutnya ya. Untuk operator OPT atau kepanjangan dari optional fragments. Menggambarkan pilihan yang bisa diproses atau tidak. Hanya menjalankan pilihan yang bernilai true saja. Jadi kalau tadi fragmen ALT, Alternative Multiple Fragments, gitu ya, itu ada region untuk true sama false. Tapi kalau untuk yang OPT, Optional Fragment, itu hanya menjalankan atau hanya ada region untuk true saja, ya, tidak ada region untuk false-nya. Ya. Jadi kalau tidak ada region false dan true, tidak usah ada nanti garis putus-putus ya, karena memang satu kotak itu, satu fragmen hanya diperuntukkan untuk yang kondisinya bernilai true. Ini penggambarannya seperti ini. Ini contoh saja ya. Jadi ketika Anda sudah mencantumkan operator di dalam fragmen, lalu Anda tuliskan kondisi yang diujinya. Nah, jangan lupa dipakai tanda kurung siku seperti ini. Kan kurung siku ya. Nah, lalu ketika dia bernilai true mesti ngapain gitu. Jadi ketika nanti bernilai false, ya satu fragmen ini tidak akan dijalankan. Seperti itu. Makanya tadi dibilang ya, pilihannya bisa diproses atau tidak. Tergantung dari kondisi, nilai dari kondisi yang diuji. Jelas di sini ya? Oke. Untuk operator yang ketiga, operator loop atau namanya loop fragment, menggambarkan perulangan beberapa message atau operasi. Ya, sayang itu garis miringnya tidak kelihatan ya. Jadi beberapa message atau operasi. Jadi dia akan mengulang beberapa tindakan. Jadi Anda tidak usah seperti flowchart Anda tarik garis gitu ke atas gitu ya, karena ada perulangan, tidak. Cukup ngeblok gitu ya. Satu kegiatan atau beberapa kegiatan atau beberapa operasi yang memang dilakukan secara berulang gitu. Contohnya seperti ini. Maaf ya, saya belum
memberikan contoh realnya, jadi nanti saya berikan di contoh kasus saja ya. Tetap sama, kita gambarkan fragmennya, jangan lupa dikasih operatornya, ya. Lalu Anda blok sesuai dengan operasi mana atau metode mana atau message mana yang nanti mau berulang, gitu. Ya, tidak usah ditarik garis seperti flowchart ke atas atau gimana gitu ya, tidak. Blok saja dengan fragmen, ya. Lalu Anda kasih operator loop. Ya, mudah ya. Oke ya. Ini juga otomatis kalau Anda mempergunakan software yang memang digunakan untuk membuat diagram UML. Nah, penerapan metode MVC pada pengembangan sebuah sistem informasi pada tahap desain, di SDLC kan ada tahap desain ya, atau kita sebutnya tahap perancangan. Pengembang sistem akan melibatkan begitu banyak form input, output, bahkan bentuk laporan. Maka sequence diagram ini akan menggambarkan masing-masing form tersebut. Jadi satu form itu logikanya apa aja sih, gitu ya. Actionnya apa aja sih, ya. Jadi kalau Anda punya sekitar 10 atau 15 form, ya berarti nanti ada 15 sequence diagram, gitu. Ya. Maka sequence ini akan menggambarkan masing-masing form tersebut berikut dengan logika yang ada di dalamnya. Form apa saja yang dilibatkan, tabel-tabel apa saja yang dilibatkan dalam satu form, Anda tulis semuanya di situ. Kita sudah belajar MVC kemarin ya. Itu. Model, view, dan controller ya. Yang berperan dalam masing-masing form serta kontrol yang ada dalam tiap-tiap form. Ya, jadi kalau penerapan metode MVC jauh lebih detail dan memisahkan antara data, form, dan kontrolnya gitu. Ya. Baik, saya berikan contoh di sini. Di samping ini ada gambar form transaksi penjualan. Ya, ini juga masih berupa rancangan kan ya, belum jadi misalkan ya. Anda masih bikin bentuk mentahnya seperti ini. Apakah jalan atau tidak belum tahu ya. Tapi kita lihat di sini logiknya apa aja sih kira-kira yang bisa terjadi. Logika dari si formnya itu yang tahu adalah desainernya ya. Jadi mau diapain sih ketika dia masuk ke dalam form ini, lalu logiknya apa, urutannya apa, yang muncul apa dulu, nomor transaksi kah, tanggal kah, atau kode barang, langsung minta kode barang gitu ya. Jadi memang itu yang tahu memang si desainernya gitu ya. Nah, bagaimana sih bentuk sequence diagramnya? Perhatikan dulu di sini ya. Jadi di sini nanti yang akan diinput bukan diinput sih, tapi ini ada buat untuk pengisian ya. Nomor transaksi, tanggal, kode barang, nama barang, harga, quantity, subtotal ya. Di sini ada grid di mana nanti dia akan menguraikan gitu barang-barang apa saja yang dibeli. Karena kan untuk satu transaksi penjualan atau satu nomor invoice gitu ya, atau satu nomor faktur itu isinya kan beberapa kode barang gitu ya. Jadi bisa, masih ingat ya ARD ya, satu nomor transaksi untuk banyak barang ya, jadi nggak mungkin satu nomor transaksi untuk satu barang gitu ya. Kalau saya belinya sampai 100 barang, masa saya harus megang fakturnya banyak gitu ya. Maka nanti dia di sini digambarkan kalau menurut logikanya maunya si desainernya, nanti ditampilkan semua kode barang yang dari barang-barang yang dia beli gitu. Nah, kita lihat di sini ya. Menurut si desainernya, ini memang harusnya menurut desainer ya. Jadi kita bisa tahu ya, kalau dia nanti bikin sequence-nya, oh ternyata yang diisi ini dulu gitu ya. Oh ternyata isinya otomatis, tidak mesti di input user gitu ya. Jadi memang harusnya kita ngelihatnya si programnya atau sequence diagramnya adalah sequence diagram dari si desainernya. Nanti di sini ada sih sequence diagram dari desainernya. Jadi kita lihat ini dulu ya, maksudnya secara umum lah ya, untuk satu form ini kira-kira urutannya apa aja. Kalau seandainya dia tidak otomatis ya, berarti kan nanti diminta nomor transaksi, ya nggak? Kan ya? Kalau dia tidak otomatis ya, nomor transaksinya tidak muncul otomatis, maka dia nanti akan diminta untuk mengisi nomor transaksi. Begitu juga dengan tanggal. Kalau dia tidak membaca tanggal yang ada di sistem, maka si usernya akan menginput tanggal transaksinya ya. Nah, ini misalkan semua tidak otomatis ya, kecuali memang nama barang, harga dari barang, karena dia ngambil dari tabel barang ya.
Jadi ketika dia sudah mengisi nomor transaksi, mengisi tanggal transaksi, lalu dia mengisi kode barang. Nah, di sini ada kode barang pengecekan apakah kode barang tersebut ada atau tidak gitu ya. Terus nanti tampil secara otomatis ketika dia sudah ngetik kode barang, maka akan tampil nama barang tersebut ya, berikut dengan harganya. Itu berasal dari tabel barang. Nah, untuk kuantitinya ketika dia mengetik kuantitinya akan ada lagi sebenarnya pengecekan ke tabel barang ya, yaitu di field stock ya, di atribut stoknya. Apakah stoknya itu cukup nggak gitu ya, kurang atau cukup atau sama dengan gitu ya, lebih atau sama dengan kuantiti yang dimasukkan oleh si user gitu. Makanya nanti jadi ada controller sebenarnya ya, logikanya kan seperti itu ya. Jadi kalau seandainya nanti dia cukup, dia ada return value ya, return value dia akan menampilkan quantity dari yang tadi sudah diinput. Tapi kalau dia tidak cukup atau kurang dari stoknya, maka return value-nya adalah notifikasi ya, bahwa si barang tersebut stoknya tidak cukup. Jadi dia suruh masukin nanti kuantitinya, ya kuantitinya yang harus cukup gitu. Nah, untuk subtotal dia akan menghitung secara otomatis. Nah, ini juga sebenarnya controller karena dia nanti masuk ke dalam programnya gitu. Ya. Jadi kalau kita di sini dianalisa dulu nih, kira-kira butuh formnya berapa atau boundary-nya berapa. Ya. Terus dia masuk atau view-nya gitu ya. Karena kita kan pakai metode MVC ya. View-nya itu apa aja sih gitu ya? Formnya apa aja? Ya. Apakah cuma form transaksi ataukah dia nanti masuk ke form barang gitu ya, karena dia nanti akan menampilkan emang ini memang tergantung dari desainernya seperti saya katakan ya. Ketika dia masuk ke ke quantity, dia masuk atau masuk suruh ngisi kode barang, maka dia nanti masuk ke tabel barang dan dia harus tampil dulu form barang. Itu kan tergantung ya dari si programnya. Jadi kita lihat di sini dulu. Oke, kita masuk aja dulu yang ibaratnya yang sederhana ya, dimana dia tidak usah ngecek atau masuk ke form barang. Jadi seolah-olah dia masuknya hanya ke form transaksi ini saja ya. Jadi bisa dikatakan view-nya satu, yaitu form transaksi ya, atau boundary-nya satu nanti ya. Lalu nanti bagaimana dengan tabelnya ya, tabel apa saja sih yang nanti ada di dalam form ini? Kita lihat di sini, transaksi ada pasti ya. Detail transaksi ada karena satu nomor transaksi itu terdiri dari banyak barang. Jadi harus ada detailnya dari kode barang apa aja sih yang dibeli oleh si usernya atau diinput oleh si usernya gitu. Ya, jadi harus ada detail transaksi. Apalagi di sini? Di sini tidak ada kode customer ya, jadi tidak perlu yang namanya tabel customer ya. Oke, apa? Iya betul, ini tabel barang. Oke ya, ada tabel barang. Karena dia harus ngecek nambah barangnya apa ketika dia masukin kode barang dan berikut dengan harganya, dan juga harus ngecek pengecekan untuk kecukupan dari si stok dari si barang tersebut. Ada lagi kah yang tabel yang terlibat dalam satu form ini? Coba diamati dulu. Iya ya, kayaknya cukup ya, cuma 3 ya berarti ya, tabel transaksi, tabel detail transaksi, dan tabel barang. Oke? Sekarang kita lanjut. Jadi sekarang ini ada sebenarnya udah ada jawabannya ya. Cuman mungkin Anda bisa menganalisa apakah jawabannya benar atau masih ada yang kurang ya. Jadi kalau saya bilang sih jawabannya masih ada yang kurang, bukan salah ya. Oke ya, kita masuk ke sini. Nah, tadi ini usernya ya. Pakai figure stick kita gambarkan karena dia nanti akan menginput si data tersebut. Nah, ini adalah tindakannya, buka formnya, lalu dia show formnya, maka dia masuk dulu ya ke form transaksi. Oke, setelah itu dia akan tampil di layar. Ini namanya apa? Self message ya. Jadi message to self ya, message to self. Jadi dia ke sendiri. Dia tampil ketika buka form, langsung tampil di layar. Lalu setelah itu dia apa tadi? Nah, ternyata maunya desainer
kode transaksi sama tanggal itu dibaca dari sistem. Tanggal transaksi dibaca dari sistem, sedangkan kode transaksinya itu otomatis, gitu ya. Maka sebenarnya kalau dia otomatis, harusnya gitu ya. Kan ini kan saya ngelihatnya dari slide yang dibagikan ke Anda ya. Harusnya dia masuk dulu ke controller dari mana? Iya, harusnya masuk ke controller dari transaksi. Karena dia harus membaca nomor transaksi yang terakhir. Ya nggak? Jadi dia harus baca nomor transaksi yang terakhir untuk melakukan penghitungan bagi nomor transaksi yang selanjutnya. Ya. Jadi secara logik harusnya dia masuk dulu ketika dia habis buka. Lalu ketika itu dia urutannya adalah habis buka langsung masuk ke controller, transaksi controller. Dimana dia nanti akan menghitung gitu ya. Menghitung nomor transaksi selanjutnya. Anda bisa message-nya diberikan nama menghitung nomor transaksi selanjutnya. Nah, nanti kalau sudah menghitung, langsung tampil balik lagi ke form transaksi untuk ditampilkan nomor transaksi selanjutnya itu apa gitu. Jelas ya di sini ya, urutannya seperti itu kan ya. Nah, setelah nomor transaksi ditampilkan, baru nanti dia Anda bisa tadi tanggal sekalian ya. Jadi show form itu sekalian tanggal otomatis dari sistemnya ya. Setelah itu dia baca ke transaksi controller untuk menghitung nomor transaksi yang selanjutnya. Nah, sudah baru si usernya input kode barang. Nah, ketika dia input kode barang mulainya dari execution usernya karena dia melakukan eksekusi yaitu memasukkan kode barang ya. Ketika dia memasukkan kode barang, lalu find ke controller barang, ya. Lalu find lagi masuk ke data barang di sini. Jadi dia sudah masuk ke sini. Lalu dia masuk lagi ke barang. Nah, harusnya secara logika itu ya ngecek apakah kode barang yang diinput itu karena dia kan nggak otomatis gitu ya. Apakah kode barang yang diinput itu ada nggak ya di dalam tabel barang. Ya, jadi kalau seandainya secara logik ketika dia ngecek find, kalau tidak ada gimana? Gitu ya. Kalau ada gimana? Ya, Anda bisa pakai nanti yang namanya kalau saya tambahin di sini misalkan gitu ya. Tambahin di sini itu frame yang nanti isinya adalah ALT. Nah, gitu. Nah, ALT itu untuk mengecek atau memberikan informasi apakah kode barang yang diinput itu ada atau tidak, gitu. Jadi kalau true, ada, terus ngapain? Tapi kalau false, pasti berarti dia harus input kode barang lagi, gitu. Jelas ya di sini ya. Nah, silakan nanti Anda bisa diperbaiki atau Anda bikin dulu sequence diagramnya yang betul gitu ya, sesuai dengan logiknya yang ada ya. Umum nih, kalau standar kan umum seperti itu ya. Nah, baik ya. Ibaratnya ini misalkan udah bener lah gitu ya. Jadi kode barangnya ada langsung gitu ya. Jadi tidak mengecek apakah sebenarnya kode barangnya itu asal-asalan enggak atau enggak gitu ya. Nah, untuk return value-nya itu harusnya putus-putus. Ya. Jadi seperti yang sudah disepakati, kalau return value itu ya simbolnya putus-putus dan panahnya panah terbuka. Jadi ini putus-putus ya. Putus-putus. Gambarnya. Licin ini. Putus-putus, begitu juga yang ini. Putus-putusnya kemana? Ya ke layar. Karena ketika Anda sudah mengambil data tersebut yang ada di tabel barang, maka dia akan tampil ke form transaksinya. Oke ya. Lanjut, setelah dia sudah menginput atau memasukkan kode barang, selanjutnya dia, tadi kan tampil secara otomatis yang tadi tampil adalah harganya, ya harga barang tersebut dan nama barang tersebut. Jadi tidak ada aksi dari si user untuk memasukkan nama barang dan harga karena dia otomatis, ya. Nah, sekarang yang aksi selanjutnya yang dilakukan oleh si user adalah input quantity. Kan urutannya seperti itu tadi ya. Input quantity. Nah, ketika dia input quantity sebenarnya sama.
Ya, ada logikanya sebenarnya. Masuk dulu ke controller barang, masuk ke tabel barang, lalu nanti ada return value yang memberikan informasi apakah stok yang ada di dalam kode barang tersebut atau di barang tersebut atau data barang tersebut itu cukup atau tidak. Ya, kurang atau tidak dari yang diinput oleh si user. Jadi ada logika sebenarnya, ya. Jadi Anda silakan nanti diperbaiki saja kalau Anda masih belum yakin apa ini benar apa enggak ya gitu ya. Nah, kalau yang ini kayaknya ini dianggapnya semua kuantitinya cukup gitu ya. Jadi dia langsung hitung subtotal dan total. Nah, begitu juga ketika dia hitung subtotal dan subtotal ya. Itu kan masuknya harusnya dia nanti kesimpannya adalah di program ini ya. Oh, nggak usah deh, nggak apa-apa. Ini bisa nih ya. Jadi ketika hitung subtotal dan total sudah langsung masuk ke layar. Artinya ditampil. Hasil perhitungan itu tampil di layar. Jelas ya? Nah, setelah sudah, maka nanti dia ada tulisan subtotal ya. Coba saya masuk ke previous yang tadi. Ya kan? Ketika Anda sudah masukkan quantity, subtotalnya nanti muncul secara otomatis karena hasil dari perhitungan tadi, kan ya. Nah, setelah sudah selesai ini kan sebenarnya nggak cuma satu barang, ya nggak? Dia harus masukin kode barang berikutnya ya. Mulai dari mana perulangannya? Apakah mulai dari nomor transaksi? Apa mulai dari tanggal? Enggak kan ya? Nah, dia mulai dari masukin kode barang lagi tanpa harus masukin nomor transaksi karena satu nomor transaksi untuk banyak barang. Jadi yang diulang adalah ini, gitu. Oke? Anda kasih fragment, loop fragment. Ini dia loop fragment. Yang mau diulang yang mana gitu ya? Nah, inilah ini. Yaitu ketika dia masukkan kode barang. Jangan lupa dikasih operatornya adalah loop. Gitu. Jelas ya di sini ya. Nah, setelah udah selesai, oh ya jangan lupa, ketika dia per detailnya, dia akan ada proses simpan. Gak usah klik simpan, jadi nggak ada aksi dari si usernya untuk klik simpan. Jadi dia otomatis ketika sudah selesai hitung subtotal, maka untuk satu item tersebut, satu kode barang tersebut, dia langsung melakukan proses simpan. Nih, masuk ke proses simpan yang tadi, masuk ke detail controller, lalu dari detail controller, masuk ke detail transaksi. Karena dia kan disimpannya per detail dulu gitu ya. Karena untuk satu kode barang masuknya ke subtotal dan itu hanya untuk per detailnya saja. Jadi dia hanya masuk ke detail controller lalu kesimpannya di detail transaksi. Ini di sini. Save detail transaksi. Nah, ini dia. Oke, ya. Lalu nanti Anda loop. Ini karena dia masih dalam satu frame ya untuk penghitungan dan penyimpanan dari per detail barangnya. Nah, setelah semuanya udah selesai, misalkan Anda sudah selesai nih ya, cukup lah ya, barang yang sudah mau dibeli cukup, maka Anda klik simpan kan ya. Nah, ada aksi dari si user untuk klik simpan, maka dia dimulai lagi dari execution occurrence yang ada di user. Masuk simpan transaksi. Nah, yang kesimpan bukan per detail lagi, gitu ya. Yaitu per transaksi. Maaf ya, sebentar ya. Oke. Jadi, ketika dia sudah simpan, ya, maka dia akan simpan ke ke transaksi. Masuk dulu ke controller dari transaksinya. Sini masuk ke controller transaksi. Oke. Baru dia lanjut ke transaksi. Sebenarnya secara logika harusnya dia mengurangi stok yang ada di barang dong ya. Nah, itu kalau Anda perbaiki bisa masuk dulu ke barang controller ini. Jadi dia akan mengurangi stok gitu. Ya kan ya? Mengurangi stok untuk masing-masing barang, baru dia masuk. Artinya dia akan melakukan update gitu ya, update stok. Oke? Ya kan? Jadi Anda bisa tulis update stok di sini ya.
update stock, masuk ke update stock untuk yang barang, baru nanti lanjut, ya, lanjut untuk simpan ke transaksi, detail transaksinya ini. Jelas ya di sini ya, urutannya seperti itu. Ya, jadi ketika tadi saya katakan langkah-langkahnya pertama adalah Anda bikin dulu tampilan layarnya untuk formnya, lalu Anda pikirkan logiknya gimana nih, gitu ya. Lalu Anda tentukan formnya itu nanti melibatkan berapa form dan form apa aja. Lalu Anda tulis tabelnya nanti yang terlibat apa aja, ya, controllernya apa aja. Baru Anda susun tuh bentuknya urutannya seperti ini. Nanti kalau acak-acakan boleh sih, asalkan nanti tanda panahnya urutannya betul gitu ya. Maksudnya ke sini dulu, nanti balik lagi ya terserah gitu ya. Yang penting urutannya betul gitu. Ya. Kalau mau masuk ke sini sebenarnya memang paling enak kita buat sketsanya dulu ya, bikin coret-coretnya dulu supaya nanti masuk ke perangkat lunaknya untuk kita bikin di enterprise architecture atau visual paradigmanya udah tersusun dengan baik ya. Karena kita udah melakukan, kita coret-coret dulu, kita bikin sketsanya. Jelas ya di sini ya? Oke ya. Ini baru satu form ya. Nanti kalau ada form yang lain, Anda harus bikin juga sequence diagramnya masing-masing. Oke ya. Saya lanjut ya. Oke, penggambaran metode MVC yang boleh dan tidak boleh. Di sini kita lihat ya. Kan tadi namanya sequence diagram itu urutan ya. Jadi siapa dulu pemicunya, triggernya siapa? Memang biasanya dimulai dari actor. Ini aktornya siapa gitu ya. Lalu urutannya setelah itu dia masuk ke mana? Apakah ke view kah gitu ya? Apa ke controller kah? Apa ke table kah? Itu dilihat gitu ya. Dan logiknya kita harus jalan juga gitu ya. Nah, sekarang kalau dilihat di sini dia masuknya ke controller. Nah, bisa. Ini ada kemungkinan gitu ya. Jadi yang tadi saya sebutkan, controller itu tidak hanya ada di table, tapi dia juga bisa ada di sistem komputer Anda. Jadi ketika Anda mau masuk ke dalam suatu sistem informasi, tapi dia juga melakukan dulu yang namanya pengecekan atau otorisasi. Bisa jadi kan ya, ketika dia masuk ada otorisasinya, maka dia akan melakukan pengecekan dulu di sistemnya. Ya, maka Anda bisa gambarkannya dia masuk dulu ke controller seperti ini. Nah, setelah masuk ke controller baru masuk ke layar. Gitu ya. Nah, setelah masuk ke layar baru dia masuk ke table. Nah, ini dimungkinkan dan ini bisa dikatakan ini penggambaran secara ini betul. Ya, betul. Kalau nanti Bu di sini sebelum table Anda gambarin lagi controllernya, silakan. Ya. Ini saya gambarkannya secara umum aja ya. Maksudnya saya gambarinya secara urutannya itu beda dari yang biasanya gitu ya. Biasanya kan kita aktor, layar atau boundary, lalu masuk ke controller, masuk ke table ya. Tapi kalau ini ternyata ada aktor, terus dia masuk ke controller dulu, baru dia masuk ke boundary, baru dia masuk ke table. Nah, kalau Anda sisipkan ada boundary di antara Anda sisipkan controller di antara boundary sama si table ya, dia gambar ini ya boleh gitu. Ya, memang tergantung dan tidak ada yang bisa dikatakan bahwa ini urutannya, maksudnya si controller ini adalah selalu hanya punyanya si table, enggak ya, tapi dia bisa juga dari sistem komputer Anda gitu ya. Nah, jadi bisa ya seperti ini. Oh ya, yang biasanya impossible adalah kalau kita baca table duluan. Yang tadi saya bilang, mau baca table yang mana gitu ya. Jadi memang selalu sebelum table itu ada layar, ada inputan yang nanti dimasukkan oleh si user gitu ya. Oke ya, kita lihat di sini urutannya aktor, controller, boundary, baru entity class-nya ya. Nah, sekarang ini juga gambar yang boleh ya. Karena ini yang umum ya, yang tadi kita lakukan sama actor, boundary atau layar, lalu controller, dan controllernya ini ada kemungkinan adalah controller dari table atau entity class yang ada di belakangnya tadi. Ya, jadi ini juga betul. Oke, kita lihat urutannya, actor, boundary, controller, dan entity class. Nah, sekarang ini yang tidak boleh.
Nah, yang tidak boleh adalah ketika dari user, entity class, masuk ke controller, yang kontrol apa gitu ya, lalu masuk ke layar gitu ya. Nah, yang tadi itu table, mau masuk ke data sini. Ini. Kok tahu gitu ya, tabelnya tabel mahasiswa. Emang satu-satunya tabel doang yang ada di komputer tersebut? Ya enggak lah ya. Jadi untuk memilih tabel mahasiswa kan perlu yang namanya inputan dari si usernya, bahwa dia tuh milih atau melakukan kontrol pada si tabel mahasiswa tersebut gitu ya. Jadi dia pasti ada interaksi ya melalui layar atau boundary. Jadi nggak mungkin dia tiba-tiba langsung masuk ke dalam sebuah table atau sebuah entity class. Jelas ya di sini ya? Oke, jadi nanti ini yang saya jelaskan untuk metode MVC dengan 4 simbol yang ada di atas, yang ada di horizontal ini. Untuk yang vertikalnya tadi sudah dipelajari. Ya, Anda bisa baca buku-buku yang lain, di mana saya tidak menjelaskan, saya kurang paham ya, untuk yang menggunakan kotak boxes, ya. Tapi kalau saya lihat contoh-contohnya, boxes pun nanti harus ada logikanya, gitu. Harus ada fragmentnya, ya. Tapi untuk lebih jelasnya bahwa apakah si kelas itu table kah atau dia hanya sebuah boundary gitu ya, itu tidak bisa. Kalau saya lihat dari beberapa contoh itu tidak bisa dibedakan simbolnya karena semuanya bentuknya boxes gitu atau kotak, ya. Jadi silakan Anda baca-baca buku yang lain untuk melihat contoh-contoh kalau seandainya memang ada yang di boxes itu perbedaan antara yang bentuknya layar dan bentuknya controller ataupun bentuknya table gitu ya. Kalau setahu saya sih nggak ada, semuanya sama bentuknya kotak aja ya. Oke ya, enaknya MVC seperti itu dan memang repotnya dia pasti banyak gitu ya. Kalau class diagram cuma satu ya, langsung ada gambar asosiasinya ya antara masing-masing kelasnya. Tapi kalau sequence diagram tergantung banyaknya dari form yang Anda miliki atau laporan yang Anda miliki. Seperti itu. Kalau Anda masih bingung, sila boleh tanya ke saya ya, kita belajar kembali. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.